وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وشرع الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمسندين خصوصا الإمام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي رضي الله تعالى عنه شاء لله له الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan kajian sirah kita. Insyaallah malam ini kita masih melanjutkan kisahnya Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Beberapa minggu yang lalu sudah sedikit kita ceritakan bagaimana perjalanan menuntut ilmu beliau. Dari awal ketika orang tuanya masih hidup, sudah sedikit menjelaskan beliau termasuk hidup di keluarga miskin memang. Tetapi semangat orang tuanya untuk beliau punya anak-anak yang alim, yang soleh, yang hebat itu tidak lemah. Termasuk kunci kesuksesannya Imam Ghazali ini diantaranya karena orang tuanya, khususnya bapaknya. Kalau yang beberapa pertemuan lalu kisah-kisah ulama-ulama yang kita bahas itu ibunya, kalau ini bapaknya. Karena sedikit diceritakan mengenai ibu beliau, ini bapaknya yang banyak diceritakan. Beliau tukang pintal wall, sehariannya begitu, rezekinya tidak banyak, tetapi kerjaannya yang begitu itu tidak memutuskan semangatnya untuk punya anak-anak yang hebat. Kuncinya apa? Kuncinya beliau tetap rutin hadir di majelis ilmu. Orang tuanya itu rutin, kemudian sangat mencintai ilmu walaupun beliau nggak alim, cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan para ulama itu. Bahkan sering beliau menyisihkan sebagian daripada harta yang beliau miliki untuk diberikan kepada alim ulama, kepada penduduk-penduduk ilmu, dengan berharap anaknya dijadikan orang-orang alim juga. Jadi seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu perjalanan beliau. Awal ngajinya di TUS, halaman beliau dititip oleh orang tuanya ke seorang tokoh sufi yang alim juga, beberapa tahun di sana dengan dikasih bekal karena orang tuanya ini sudah nggak mampu, sudah tua. Akhirnya dititip di seorang sufi di situ belajar. Nah, bekalnya habis, orang tuanya meninggal. Ya, akhirnya Imam Ghazali diserahkan untuk lanjut, disarankan oleh gurunya tersebut. Ya, karena miskin juga gurunya ini, nggak punya uang untuk bayar kalian seperangkatnya belajar ke Jurjan namanya, dekat juga dari situ. Jurjan ini ada pondok pesantren yang gratis. Sebenarnya ya intinya itu Imam Ghazali ke sana itu supaya dapat makan, karena pondoknya itu gratis. Saya nggak bisa biayain kamu, saya juga miskin karena kamu berangkat ke Jurjan sana, belajar di sana, dan insya Allah kamu dapat makan gratis di sana, karena gratis di sana itu. Nah, beliau berangkat di sana, beliau belajar sama Abu Hasan Al-Ismaili. Nah, banyak beliau belajar di sana ilmu-ilmu dasar daripada ilmu fikih, juga ilmu Al-Quran, termasuk ilmu kalam, ilmu filsafat, sedikit beliau pelajari di sana. Nah, sepulangnya dari Jurjan, beliau balik ke TUS, kurang lebih yang 4 tahunan beliau belajar di sana, pulang ke TUS, ke kampung halamannya. Nah, cerita kemarin saat yang ceritakan ketika pulang itu kena rampok, dirampok sama pulang sama rombongan. Nah, rombongannya dirampok, emasnya, berliannya, hartanya. Yang Ghazali nggak punya apa-apa, yang diambil tasnya itu semua isinya rangkuman-rangkuman ilmu yang beliau dapatkan di gurunya Syekh Nasr Al-Ismaili itu. Tulis, dirangkum selama 4 tahun di sana. Itu yang dirampok.
Maka beliau ya singkat ceritanya kemarin dia ceritakan dikejarnya perampok itu, suruh dikembalikan tasnya itu. Kamu ambil apa yang saya punya ini, jangan ambil tas itu. Itu tas itu barang berharga saya. Ditanya apa isinya, kata perampok, itu semua ilmu saya. Kalau itu kamu ambil habislah saya. Nah, akhirnya oh ilmumu di sini katanya. Kalau ilmumu ini saya ambil berarti kamu bodoh jadinya. Ya akhirnya itu jadi dorongan juga motivasi untuk Imam Ghazali itu. Dari saat itulah beliau tidak lagi pakai catatan, semua kitab-kitab itu dihafal sama beliau. Ya, kitabnya dikembalikan, beliau pulang kurang lebih di rumahnya itu 2 tahun itu digunakan menghafal semua kitab-kitab yang dipelajari di Jurjan tersebut yang diajarkan oleh gurunya Abu Nasr al-Ismaili. Kemudian selepas itu beliau berangkat lagi ke Naisabur. Jadi kesannya kemarin ke Naisabur ini beliau belajar bertemu dengan Imam Harmain atau Imam Juwaini rahmatullah alaih yang sangat alim juga. Beliau luar biasa disambut, bahkan beliau digelari oleh gurunya sendiri Imam Harmain. Ini disebut Imam Harmain ini kenapa? Karena beliau pernah mengkaji ilmu di 2 tempat mulia, Makkah dan Madinah, maka dijuluki Imam Harmain. Nama aslinya Imam Al-Juwaini. Beliau belajar sampai disedot semua ilmu gurunya, sampai beliau digelari oleh gurunya sendiri Imam Al-Juwaini. Imam Ghazali ini disebuti lautan yang tidak bertepi, saking luas keilmuannya Imam Ghazali sampai menyedot semua ilmu guru-gurunya. Nah, kadang beliau ditugaskan di sana ngajar, terkadang juga beliau mengganti posisi gurunya Imam Juwaini ini kalau tidak ada. Beberapa tahun di sana gurunya ini wafat, Imam Harmain ini wafat. Kemudian beliau pergi ke kota Baghdad. Nah, inilah kemarin yang sampai kita ceritakan. Jadi di Baghdad itu yang jadi pemerintahannya itu dinasti Saljuk, Kesultanan Saljuk. Saljuk ini mungkin kita dengar dia kesultanan Muslim juga, tapi ngeri ceritanya, nanti kalau ada cerita panjang waktu kita ceritakan bagaimana. Nah, biasanya sultan wazir daripada sultan. Kalau sultannya itu Kesultanan Saljuk ini, sultan presidennya itu jarang di Baghdad, dia sering keluar. Dia keluar untuk jihad perang, untuk meluaskan kekuasaan tanah, kekuasaannya gitu. Yang banyak berdiam ngurus kerajaan itu wazirnya, itu Wazirul Muluk namanya itu. Kalau nggak salah halnya Abu Ali Hasan bin Ali At-Tusi, itu wazir daripada kerajaan Saljuk itu. Nah Imam Ghazali ini sama teman-temannya diarahkan karena wafat gurunya Imam Harmain ini, kamu berangkat saja ke kerajaan sana. Nah, ke kerajaan sana untuk bertemu dengan ulama-ulama yang amat hebat-hebat yang ada di kerajaan. Jadi Nizamul Muluk atau wazir kerajaan ini namanya tadi itu Abu Ali Hasan bin Ali At-Tusi ini, dia punya jasa sangat besar di pemerintahan Baghdad di masa itu. Beliau yang membangun universitas terbesar, yaitu Nizamiyah itu terbesar. Kemudian beliau juga yang punya kekuasaan untuk mengatur pemerintahan yang ada di Baghdad itu waktu dikuasai oleh Kesultanan Saljuk. Dan beliau juga yang membantai para orang-orang Islam yang garis keras, Syiah al-Ismaili, dan juga para pembunuh bayaran assassin di masa itu. Beliau juga yang mau membunuh, membantai, membersihkan. Jasanya sangat besar. Nah, beliau ini setiap tahun mengadakan sayembara ke semua kota-kota yang di Baghdad itu untuk mengundang para ulama datang ke kerajaan untuk dijadikan guru pengajar di universitasnya yang beliau bangun itu, Nizamiyah itu. Dikirim ke Naisabur, dikirim ke ini. Akhirnya sampailah ke tempat tinggal mondoknya Imam Ghazali ini surat itu. Nah, mereka musyawarah sama ustadz-ustadznya di situ di Naisabur itu, siapa yang bisa ke sana nih, ini panggilan kerajaan. Ya, musyawarah ternyata Imam Ghazali yang ditunjuk sama teman-teman.
berangkat datang ke kerajaan untuk diseleksi siapa yang layak. Akhirnya diundang lah Imam Ghazali datang. Dan niat beliau bukan untuk macam-macam, untuk ya belajar juga dan berdiskusi sama ulama-ulama yang di kerajaan itu, supaya bertemu dengan ulama besar yang ada di Universitas Nizamiyah itu. Singkat cerita, beliau masuk, siapa yang masuk itu dites sama wazir itu. Wazir ini sangat luar biasa, beliau juga termasuk pecinta ulama, walaupun beliau punya punya tinggi di kerajaan itu, beliau juga cinta dengan para ulama. Maka diseleksi diseleksi. Pas giliran Imam Al-Ghazali diseleksi, tercengang ini wazir ini, saking alim hebatnya Imam Al-Ghazali, semua pertanyaan apapun itu bisa dijawabnya. Saking luar biasanya, saking alimnya Imam Ghazali. Wazir juga sampai terkesan. Ya, akhirnya beliau diterima, beliau ngajar. Ketika beliau ngajar pun orang-orang sampai terkesima dengan bagusnya penjelasan beliau, dan setiap diskusi beliau dikuasai sama beliau semua. Setiap pertanyaan apapun itu, mau dari segi akidahnya, dari segi filsafatnya, mau ilmu kalamnya, mau fikihnya, mau ilmu apa saja, jelas, bukan hanya dijawab tapi dijelaskan detail-detailnya. Sampai ulama-ulama di sana itu, di kerajaan itu, wah ini bukan orang sembarang. Hanya mereka bermufakat, bermusyawarah, jadikan Imam Ghazali menjadi rektor madrasah atau Universitas Nizamiyah di saat itu. Jadi beliau yang pegang. Dari situlah semua datang. Uang datang, tanah datang, semua harta benda datang. Yang dulu beliau datang ke belajar agama hanya untuk cari makan karena tidak ada makanan. Maka ada di kitab Tibyan itu yang kita ajarkan di pondok pesantren itu, dulu kami belajar kata Imam Ghazali untuk cari makan sebenarnya, tapi ilmu itu enggak mau kalau bukan karena Allah. Itu diabadikan di kitab-kitab ilmu taklim di Tibyan gitu. Memang beliau itu awalnya itu belajar itu untuk cari makan karena tidak ada makanan mau dimakan. Sehingga beliau mondok itu supaya dapat makan gratis. Tapi ya makanya kalau niat kita mau belajar atau apa masih niat dunia, tidak apa-apa nih, belajar aja dulu, nanti lama-lama akan diperbaiki dengan kita dengar. Anak-anak kita kadang ada yang terpaksa mondok, kadang niatnya ingin bikin apa-apa, nanti lama-lama dengar nasihat, lama-lama berubah. Ikhlas itu nggak datang seketika. Ikhlas itu saya nggak mau ke masjid, saya nggak mau ngaji, takut riak. Ya sampai mati kamu nggak akan ngaji. Riak itu, ikhlas itu perlu dilatih. Datang dulu, lama-lama jadi ikhlas. Ini saya nggak mau ke masjid, saya mau ngaji, takut saya riak nanti. Ya itulah riak, kamu nggak ngaji karena takut riak, itulah riak namanya. Nah, ya gitulah. Ghazali awalnya ngaji itu untuk cari makan, tapi ya, dari situlah beliau nyadar. Harta benda, makanan, pakaian, sutra, macam-macam datang, kendaraan datang kepada beliau. Nah, kemarin sampai situ kita cerita, di saat itulah beliau merasa ada yang salah dalam diri beliau. Di saat sanjungan, tepuk tangan, hadiah, pujian-pujian dari para ulama. Jadi beliau itu kalau ngomong itu langsung dicatat itu. Ulamanya, orang awamnya nyatet. Kayak emas, setiap keluar yang dari lisan yang buat ini kayak emas gitu, berharga. Maka orang dari luar negeri itu datang untuk apa? Mendengar kalam-kalamnya Imam Al-Ghazali. Saking hebatnya beliau, semua tunduk, bukan orang awam, bukan ulama, kerajaan seraja-rajanya segan dengan Imam Ghazali gitu. Yang dulu beliau miskin, nggak punya apa-apa, tapi diangkat derajatnya oleh Allah jadi orang hebat. Semua segani beliau, sampai wazir dan raja di masa itu segan dengan beliau. Tetapi disinilah kesenjangan yang beliau rasakan. Di saat pujian, harta benda, sanjungan, perderetan, gelar, macam-macam datang kepada beliau, disitulah beliau merasa kesenjangan dalam diri beliau. Beliau ada rasa kosong di hati beliau, sedang tak tenang begitu. Padahal apa yang beliau inginkan itu dapat sudah, karena raja sudah lakukan apa yang dia butuhkan segera.
Tidak usah apapun yang dia besar kecilnya segerakan, kata raja itu, kata wazir itu, karena jasanya besar dia merubah tatanan keilmuan yang ada di Baghdad itu sebab adanya beliau. Paham-paham yang aneh-aneh, yang filsafat yang aneh-aneh, yang hanya pakai logika itu bisa diberantas. Kemudian paham-paham yang macam-macam juga diberantas sama beliau, saking alimnya. Nah, maka ya di saat itulah beliau merasa ada yang salah. Ada yang salah dalam belajar beliau. Beliau merasa ketidaktenangan. Kalau beliau ngajar seperti ini, habis ngajar itu ulama-ulama, bukan hanya orang ulama banyak. Di kirinya itu wazir-wazir, perdana menteri, kanannya. Kalau beliau ngisi itu gitu. Kalau ustaz-ustaz yang lain kan biasanya ya paling ini enggak. Ini raja duduk, perdana menteri duduk, wazir duduk, ulama duduk, awam duduk, semua duduk kalau beliau masuk. Tetapi terkadang beliau kalau majelisnya sudah bubar pulang tuh beliau enggak turun dari mimbarnya itu. Beliau merenung, nangis. Masa karena ini saya ini cari ilmu hanya untuk dipuji, untuk diagung-agungkan, untuk mendapatkan kemewahan dunia ini. Beliau gitu mikir, tidak tenang hidup. Nah, disitulah beliau merasakan kehampaan. Hari demi hari beliau tidak enak makan, hari demi hari beliau enggak enak tidur. Beliau itu tidak bisa tidur sampai beliau kena penyakitnya aneh. Penyakitnya ini sampai merusak tubuh beliau jadi kurus. Sampai wazir di saat itu pun sedih, ini kenapa? Sampai didatangkan tabib, dibuatkan obat-obatan yang tradisional yang mahal-mahal. Tabib diundang dicek, ternyata beliau ini tidak ada medis sakitnya, bukan asma, bukan asam urat, bukan enggak. Dia ini dari hati yang terlampau sedih, pikiran yang terlampau berat karena beban ini nih. Jangan-jangan ilmu saya ini enggak ada nilainya di hadapan Allah dengan gini keadaan duniawi berdatangan ini, sanjungan datang ini. Nah, begitu keadaan beliau. Setiap hari begitu, tidur enggak bisa malam itu. Gimana kok orang enggak bisa tidur malam kan? Beban pikiran, beban hati itu. Sehingga pernah beliau seringkali beliau enggak ikut hadir di majelis itu. Sampai orang-orang kaget beliau. Sampai pernah itu sampai berapa minggu itu beliau enggak keluar. Sekalinya keluar enggak bisa ngomong. Enggak pernah keluar, ditunggu-tunggu mungkin ya beliau ngarang atau apa, sekali keluarnya itu dia akan menyampaikan hal yang berat, yang besar, tetapi sekalinya hadir untuk menjelaskan itu beliau nggak bisa ngomong, kayak tercekik, terkunci. Nah, disudah beliau pahami ini teguran dari Allah karena niat saya yang tidak benar dalam ilmu ini, Allah tegur saya nggak bisa ngomong. Di saat puncak-puncak kejayaan beliau, disitulah beliau merasa apa nih ciri orang yang disayang oleh Allah itu seperti itu. Kalau nggak disayang oleh Allah yang melampaui batas kita, kita bangga ya, kita akan banggaan, kita akan gunakan itu kesempatan ini, kita besarkan pondok kita ini, kita besarkan ini, kita ini enggak seperti itu. Ini takut beliau ini, itu enggak seperti itu. Malah beliau sangat-sangat sedih, galau, nggak bisa tenang. Singkat ceritanya ya, beliau memutuskan, sebenarnya panjang ini kalau kita nanti lama jadinya, singkat-singkat saja. Nanti kapan pertemuan selanjutnya kita bicarakan kisah khusus beliau sama kalam-kalam di sini, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, singkat ceritanya akhirnya beliau memutuskan, sudah bertahun-tahun di sana semua tidak akan bisa menenangkan beliau, siapapun itu, apapun itu, harta benda apapun, tidak bisa tenang dah beliau itu. Enggaknya caranya saya keluar dari sini, enggaknya sudah. Kalau saya di sini terus mati saya sebagai orang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya beliau ya berniat dulu untuk keluar dari sana karena ketat kan penjagaannya. Orang-orang ini hampir setara dengan raja kedudukannya, saking diseganinya. Mau keluar sembarang itu nggak bisa. Beliau pernah umroh haji, pengawalnya banyak, tapi beliau nggak mau saat itu, nggak mau lagi kayak begitu itu. Ini beliau ya, singkat ceritanya ya
nekat untuk keluar sendiri. Sebelum keluar itu ya harta bendanya itu sedikit dibagikan ke keluarganya, dikirim ke TUS, kemudian sebagian juga diberikan ke orang-orang fakir miskin yang ada di dekat kerajaan, dibagikan semua. Beliau keluar dari sana tanpa membawa pengawal, malam-malam subuh beliau keluar. Karena kalau beliau keluar resmi pasti tidak akan dikasih, kan tidak ada pengganti yang layak kecuali beliau untuk ngurus begitu besar madrasah, universitas yang begitu besar itu hanya beliau saja. Maka gak akan bisa sudah keluar resmi, mesti tidak akan dikasih sudah dimanapun. Ya beliau keluar malam-malam habis sebelum subuh itu keluar, hanya bawa satu tongkat, satu buntelan pakaian, tanpa bawa apa-apa, harta benda kendaraan tidak ada, jalan kaki dengan baju yang paling jelek bajunya. Karena beliau kalau pakai baju yang baru ketahuan nanti. Ya beliau dilihat nanti kan orang paling pengemis, beliau tutup muka, keluarlah di sana. Keluar beliau untuk apa? Untuk mencari ketenangan. Ya. Di saat gemerlapan kemegahan keduniaan di kerajaan, beliau tidak tenang. Akhirnya beliau keluar. Pertama rute beliau jalan kaki ke Syam. Rute pertama itu ke Syam. Ke Syam ini mana Syam? Syria. Rute pertamanya ke Syria. Nah, di sana beliau jalan kaki tanpa ditemani siapapun, tanpa pakai kendaraan, jalan kaki sendirian, berdebu, kadang kelaparan, kadang kehausan. Pertama rutenya itu ke Syam, ke Syria, Damaskus. Beliau pindah-pindah dari masjid ke masjid, masjid ke masjid. Sehingga pernah satu ketika beliau masuk di sebuah masjid. Di sebuah masjid itu beliau dari tukang sapu, tidak diberitahukan sama siapa, pokoknya saya izin saya mau tinggal di sini untuk beberapa hari, 3 hari, 4 hari, atau seminggu. Nanti saya bantu-bantu bersihkan masjid. Dan beliau pakaiannya kotor lusuh. Ya karena tidak diberitahukan saya ini tidak. Ya beliau dikasihlah tempat beberapa hari di situ. Pernah satu ketika di samping masjid itu ada madrasah besar juga. Nah di sana ada kiai yang di madrasah nyampaikan lah, ngajar, nyebut nama Al-Ghazali. Ini pendapatnya ulama terkenal sekarang di masa kita ini, namanya Imam Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i yang berada di Baghdad sana. Padahal beliau lagi duduk di belakang nyapu, mendengar namanya disebut itu langsung gemetar, takut beliau, gemetar takut jangan-jangan nanti hal yang seperti traumanya di sana itu kembali masuk ke diri beliau. Gemetar, takut, langsung tinggalkan tempat itu. Nah, kalau kita kan wah sampai terkenal lah itu. Nah beliau itu ndak gitu. Allahu Akbar. Langsung gemetaran, ketakutan, keringat dingin keluar, takut timbul nanti rasa-rasa bangga itu dalam diri beliau. Sehingga beliau tinggalkan tempat itu. Nah begitu terus sampai beliau pernah tinggal di ada Masjid Umayyah namanya, ada menara itu, di sana beliau tinggal di sana, makan minum di sana, tinggal di sana sampai ya banyak zikir istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah di sanalah awal beliau merintis tulisan beliau, mengarang 2 kitab besar namanya Ihya Ulumuddin sama kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Ihya Ulumuddin ini artinya menghidupkan agama. Kalau Al-Munqidh Minadh Dhalal ini artinya bangkit dari kesesatan. Beliau anggap beliau di kerajaan itu tersesat betul, sudah tersesat betul-betul tersesat itu. Karena berada di kubang-kubangan keduniaan yang akan merusak hati beliau. Nah di situ di menara Masjid Umayyah itu dia mengawali, bukan langsung selesai, mengawali di sana. Beliau hijrah sampai pernah dulu tadi sering yang ceritakan dia pernah tinggal di suatu kayak dai itulah 3 hari 2 hari begitu. Tapi zaman dulu kadang lebih gitu. Tinggal itu untuk apa? Untuk bersihkan ini di hatinya beliau ini, ya, bersihkan penyakitnya ini. Jangan sampai ada yang tersisa. Karena satu beliau ketika beliau singgah di satu masjid itu, ya, ulama ini menyampaikan saat hari pertama itu beliau dengar ini ulama ini ada permasalahan fikih yang nggak bisa diselesaikan.
Besoknya lagi, hari yang keduanya juga begitu, ditanya murid-muridnya, ditanya kiai-kiai yang hadir ngaji itu, nggak bisa diselesaikan juga apa maksud ibarat kitab ini. Ditanya lagi sampai 3 hari itu nggak ada yang bisa jawab, bingung ini apa maksudnya. Nah, tersana di sana Imam Al-Ghazali dengar, dan beliau tahu kitab yang dikaji itu kitab Imam Ghazali, itu dia tahu itu kitab saya. Beliau nggak beritahu, kasihan ini nanti saya ditegur lagi oleh Allah, ini nggak beritahu, orang bodoh ini. Kalau beliau beritahu nanti diketahui beliau, timbul lagi ujub bangga, dia bingung. Ya karena ini urusan ilmu, ini harus saya beritahu. Akhirnya beliau bilang sama kiaimu itu, jawaban dari permasalahan yang beliau berapa hari nggak bisa selesaikan, ini jawaban. Terus tuan ini siapa? Dia nggak sebut namanya. Itu saya yang nulis kitab. Habis itu beliau berangkat pergi, tinggalkan tempat itu. Gitu. Nih, sebenarnya beliau nggak mau jawab, tapi kalau beliau jawab kan amanah ilmu itu orang akan tersesat, nanti tidak paham ini apa maksudnya. Dikasih tahu lah ini jawabannya, ya saya nulis dulu, pergi langsung dia tinggalkan. Nggak mau diketahui. Selesai pengajian itu, selepas pengajian itu ada nih yang Syekh, guru jawabannya begini bisa dicocokkan, ternyata pas betul, tanpa ada salahnya. Terus siapa yang kasih tahu kamu? Ada tuh yang siapa yang kemarin tinggal itu, mana dia? Udah pergi. Begitu kerjaan beliau, tidak mau sedikit pun orang tahu beliau itu. Begitu terus sampai selesainya di Damaskus, Syria itu. Nah, beliau lanjut lagi uzlahnya, rehlahnya itu selama 10 tahun itu di 3 tempat. Beliau di Damaskus, di Syria, kemudian selanjutnya pindah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, tinggal di perataran Masjid Aqsa itu di sana. Beliau tinggal di sana, ya sambil melanjutkan karangan kitab beliau, Ihya Sam'an Mulkit Minadullah itu sedikit-sedikit. Nah, di sana beliau tidak ada yang tahu bahwa beliau, tapi nama-nama beliau di Masjid Aqsa itu disebut-sebut Al-Ghazali, tapi beliau sembunyikan rapat identitas beliau seorang ulama hebat itu, tidak ada yang tahu. Sehingga beliau sebelum meninggalkan Masjid Aqsa itu, beliau pamitan datang ke makamnya Nabi Ibrahim, pamitan dan bersumpah di hadapan makam Nabi Ibrahim, bersumpah dengan ilmunya tidak akan digunakan lagi untuk cari dunia walaupun sepeser pun, dan dia tidak akan mau lagi dekat dengan penguasa sejengkal pun. Nah, ada 3 sumpahnya itu dengan ilmunya, karena beliau sudah rasakan penderitaan yang begitu dahsyat di saat beliau berada di Baghdad. Mungkin kita semenderita kita karena miskin itu jauh menderitanya Imam Ghazali karena keadaan, padahal itu kan kesenangan itu, harta benda pujian, tapi di saat itu beliau kayak disiksa hidup di situ. Itu orang yang dicintai oleh Allah seperti itu. Bukan kayak kita ini, kalau kita kan ya ambil kesempatan ini untuk perkaya diri kita, perkaya keluarga kita, boleh enggak seperti itu. Jauh kita makanya dengan beliau. Nah, singkat cerita, beliau telah berada di Palestina, hijrah lagi berangkat ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan haji dan ziarah ke makam yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Di sana juga banyak cerita beliau, kita singkat-singkat saja. Nah, dari situlah beliau balik ke Tus lagi, kampung halamannya, selama 10 tahun beliau rehlah bersihkan dirimu dengan banyak pengalaman rohani, banyak hal-hal yang luar biasa yang beliau dapatkan, yang tidak kita bisa ceritakan kalau kelamaan nanti, banyak sekali. Nah, hingga beliau pulang ke Tus, di sana beliau selesaikan penulisan kitabnya Ihya Ulumuddin sama kitab Al-Munqidh Minad Dhalal itu. Sekarang semua jadi ngarang kitab Ihya-nya beliau bukan ngarang-ngarang mikir gitu. Ini memang pengalaman hidup. Ihya ini kan terdiri dari, Ihya ini terutama terdiri dari empat bagian. Ada Rubu'ul Ibadat namanya, yang beliau bahas masalah ibadah. Jadi ditegaskan di sana, ibadah bukan hanya sekadar mengatur zahir kita saja. Percuma kata beliau kalau hanya kita kedepankan fisiknya saja, zahirnya saja kita tertibkan, tapi hati ini kosong, ini nggak ada kenanya. Ibarat orang kasih hadiah bangkai kepada seorang raja. Kita kasih hadiah tapi kita kasih bangkai burung, marah sama raja. Begitulah kita ini ibadah tapi nggak ada rohnya, kayak bangkai.
Itu didepankan dalam Ghazali. Ibadah itu jangan hanya sekedar perhatikan zahirnya saja, oh pakai ini enggak, tapi hati kamu itu juga kamu. Nah, itu semua dalam segi ibadah, rubu'ul ibadah itu. Kemudian ada namanya rubu'ul adat. Rubu'ul adat ini ya kebiasaan-kebiasaan itu beliau jelaskan bahwa kebiasaan ini bisa menjadi ibadah di hadapan Allah. Kita kerja, kita ke laut, kita ngajar, atau kita apa saja kerjaan dunia yang halal ini, kalau niat kita benar karena Allah untuk ibadah, semua akan jadi ibadah. Bukan ngaji ini aja ibadah, bukan sholat saja ibadah, semua gerak-gerik kita akan jadi ibadah. Kita pergi kerja ke sawah, ke kantor, atau apa, kalau niat kita benar, kasih rezeki, kalau niat kita benar, semua akan jadi ibadah yang besar malah, kata Nabi SAW. Itu dijelaskan oleh Ghazali dalam kitabnya Ihya, itu yang bagian keduanya, Rubul Adat. Jadi jangan kita anggap ya adat-adat kebiasaan ini enggak bernilai. Ini nilainya besar loh. Kasbun halal ibadah, cari harta rezeki yang halal itu ibadah besar itu. Nah, itu dijelaskan juga. Kemudian ada rubu'ul muhlikat. Rubu'ul muhlikat ini ya amalan-amalan jika kita buat nanti akan menghancurkan nilai ibadah kita. Hasad, dengki, apa disebutkan, riya, ujub, dan sebagainya disebutkan oleh Imam Ghazali. Ini yang terakhir, rubu'ul munjiyat. Terakhir itu bagaimana kita bisa selamat dari semua penyakit-penyakit itu disebutkan dalamnya. Jadi lengkap, yaitu lengkap. Makanya itu menjadi rujukan kita dalam tazkiyah kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Nah, akhirnya beliau balik ke Tus. Nah, di sana beliau bangun pondok pesantren kecil, zawiyah kecil untuk ngajar. Udah ngajar, nggak mau lagi balik ke sana. Tapi ya tetap beliau diarahkan ke sana sama orang-orang karena beliau dibutuhkan, sampai ketika beliau 4 tahun tinggal di Tus, langsung resmi kerajaan mengirim surat ke rumah Imam Al-Ghazali, minta dengan hormat, dengan sangat untuk balik ke Baghdad, untuk tetap mengajar. Karena di saat itu sekarang Baghdad ini sudah mulai paham-paham aneh lagi masuk, bukan hanya paham-paham saja, terjadi banyak gejolak, pemberontakan, pembunuhan. Kan Baghdad itu termasuk yang agak berbahaya, ya itu pembunuh bayaran itu, yang dia pahamnya dicuci otaknya oleh paham-paham Syiah zaman dulu itu. Kan termasuk ya pembantaian terbesar di zaman itu. Akhirnya Imam Ghazali diradu, tapi beliau ini sudah bersumpah tidak akan lagi datang ke kerajaan, tidak akan lagi mau terima uang begitu. Tapi beliau dapat teguran dalam mimpi atau apa itu, beliau dapat teguran, kalau kamu sebagai orang yang berilmu kok diam saja, kamulah penyebab masalahnya. Itu ditegur. Tapi beliau sudah bersumpah, saya sudah bersumpah tidak akan lagi datang ke kerajaan untuk hal-hal seperti ini, tidak ada lagi untuk mau dapat ini kan. Beliau pegang sumpahnya itu. Tapi di sisi lain beliau gak berat, karena ini amanah ilmu juga. Kalau saya diam saja, dong ribuan senegara orang akan tersesat itu dengan paham-paham yang macam-macam itu. Hanya beliau istikharah, berangkat lagi lah beliau ke Baghdad di sana. Tapi dikasih persyaratan sama beliau ke wazir itu. Ya, saya akan balik dengan syarat jangan sangkut pautkan saya dengan pemerintahan, dengan politik apapun. Kemudian jangan kasih saya uang sepeser pun. Kalau ini enggak kamu tepati, enggak akan saya berangkat. Ya, akhirnya disepakati berangkat di sana. Berangkat dalam keadaan ya terpaksa. Beliau sudah nggak mau sebenarnya, nggak mau mati dalam keadaan terlepas dari semua. Tapi karena ini amanah, beliau berangkat dan menjelaskan ini selama 2 tahun saja. Karena apa? Nggak kuat. Sudah mulai ini kesenangan dengan pujian itu mulai muncul lagi. Dengan pujian orang-orang memuji beliau, nama-nama disebut, beliau sedih lagi, gelisah, kembali lagi penyakit kayak dulu itu nggak tenang itu. Sehingga ya nggak kuat saya dah 2 tahun saja. Dari beliau ke Tus. Orang seperti itu kalau kita kan ya jauh kan, jangan jauh. Beliau itu sudah mulai ada senang dengan disebut-sebut namanya pujian-pujian. Berarti itu sudah
dikasih tempat khusus, nggak ada sangkut paut lagi dengan kemegahan, dengan urusan kepolitikan, dengan kerajaan, enggak. Tapi tetap saja namanya kan murid-muridnya datang masih gini ini, tidak itu udah mau parah ini. Kembali lagi seperti itu. Akhirnya beliau 2 tahun saja di sana, balik lagi ke Tus, lanjutkan hidupnya dengan anak istrinya, dengan jadian di sana, sampai singkat cerita beliau meninggal dunia di Tus itu. Jadi meninggal dunia ini beliau ini yang disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi wafat beliau ini sangat-sangat luar biasa. Jadi ditahu hari itu dia akan wafat. Ini orang-orang seperti ini. Jadi dia bilang sama saudaranya Ahmad, kayaknya sekarang hari ini saya akan tinggalkan ini dunia. Dia tahu dia. Kamu ambilkan kain kafan saya, kamu siapkan, taruh di sini nih. Saya mandi dulu, sholat taubat, di sholat taubat nanti saya akan berbaring di sini. Itu saya mati nanti kamu bungkus saya. Jadi begitu enak diatur itu. Kenapa hatinya sudah nggak ada lagi dengan yang lain-lain juga. Jadi yang ngurus jenazah beliau itu berapa? Cuma 3 orang. Beliau wafat sama adiknya, sama satu lagi teman adiknya itu yang ngurus. Bukan berarti ya yang begitu 2 orang yang ngurus berarti tidak mulia, bukan berarti kalah mulianya dengan orang yang disolati dengan banyak, enggak. Tetapi apa? Ketika orang tahu beliau sudah wafat dalam keadaan tenang tanpa beban yang difirmankan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Beliau wafat dalam keadaan sedang sudah siap, sudah ridho, sudah ikhlas, sudah ingin berjumpa dengan Allah, mati dalam melepas semua gelarnya, keduniaannya semua, berdiri dalam keadaan hanya membawa 2 pakaian dan hanya 2 orang yang tahu. Tetapi apa? Selepas matinya, ketika orang tahu, semua orang datang ke rumah beliau, tapi sesudah matinya. Jadi matinya cuma 2 orang yang tahu, nguburin juga 2 orang. Tapi semenjak beliau itu diketahui meninggal, orang kampungnya, negara tamu luar negeri datang dari Hijaz, Mekah, Madinah, dari Syam, dari Damaskus datang, dari Baghdad, apalagi wazir datang, penuh kampungnya itu dengan orang-orang luar itu, berdak gitu. Emang matinya cuma 2 orang, tapi selepas matinya ribuan orang datang menjenguk beliau. Nah, inilah kisah singkat daripada perjalanan hidupnya Al-Imam Al-Ghazali yang perlu kita teladani. Sehingga sekarang ya karangan kitab beliau sampai sekarang Ihya itu nggak pernah selesai diaji di universitas besar. Sampai sekarang kita kajikan kitab-kitab beliau, Baitul Hidayah itu yang dikajikan di sini, Baitul Hidayah, dan banyak lagi kitab-kitab. Sebenarnya kitab beliau ini banyak. Beliau punya karangan kitab itu kurang lebih 228. Cuman karena terjadi gempuran waktu itu kan dinasti Kesultanan Saljuk ini agak repot melawan pemberontak assassin ini, ya kan, dari orang-orang Syiah yang ingin berontak itu. Dia punya persembunyian benteng kokoh di sana itu, jadi nggak bisa ditembus. Sampai wazir ini sendiri, wazir yang membangun Nizamiyah ini dibunuh oleh pemberontak assassin ini. Ceritanya itu beliau disebutkan ketika beliau subuh pagi-pagi itu kan beliau habis Isra itu sering digotong sama orang-orang gitulah, pengawal-pengawalnya, untuk lihat keadaan orang-orang miskin atau apa masyarakat itu. Pernah satu ketika ini assassin ini kan pasukan elit lah istilahnya, kalau sekarang ini Mossad lah kayak gitu, yang tugasnya ini jadi mata-mata pembunuh bayaran, buat penyamaran seperti sufi, ketemu dengan wazir ini di pinggir jalan ingin mengadukan permasalahannya, nyamar tadi kan. Beliau ini melihat keadaan kampungnya itu, kalau ada yang membutuhkan apa butuhnya diberikan. Nah ini nyamar, dia nyamar seperti orang sufi gitulah, pakai tongkat lemah gitu. Akhirnya diturun beliau dari kendaraannya, mau dengerin omongan keluhan orang tua ini sufi ini. Ternyata dari situlah beliau keluarkan belatinya, ditusuk wazir itu 3 kali dengan belati yang penuh dengan racun, mati syahid wazirnya itu. Ini karena wazirnya punya pengorbanan besar yang mengatur kerajaan di masa itu, di Damaskus itu, di Baghdad itu wafat. Ini selepas wafat tambah lagi beraksinya nih kelompok-kelompok
Syiah Ismailiyah assassin ini, 2 bulan selepas itu rajanya mati diracun. Nah, singkat cerita ya hancurlah kerajaannya dinasti Saljuk itu. Nah, barulah disitulah Mongol datang menguasai Baghdad. Pertama yang dihancurkan oleh Mongol ya ini orang-orang assassin, dibantai habis. Kemudian Baghdadnya dikuasai itu selama 12 hari, digempur. Ya, singkat ceritanya ya dikuasai Baghdad oleh orang-orang tentara Mongol itu. Nah, disitulah kitab-kitab yang begitu banyak, 80 sampai 200 ulama, dokter, cendekiawan muslim dibantai habis. Sampai lautan Tibriz itu penuh dengan tinta. Nah, di sanalah Imam kitab Al-Ghazali yang banyak itu hilang. Sekarang yang kita bisa ketemu kurang lebih 40 kitabnya yang masih utuh Imam Ghazali. Yang lebihnya itu habis dibakar oleh tentara Mongol itu. Nah, itu di situ. Sampai sekarang yang berapa yang masih? Tapi ya singkat ceritanya tentara Mongol itu nanti pimpinan juga hasilnya masuk, cucunya itu masuk Islam. Nah, itulah yang membangun lagi Islam di Baghdad itu. Orang-orang yang orang Cina itu, orang-orang Iran, orang-orang Parsi. Wallahu a'lam bishawab. Sekelumit kisah daripada perjalanan hidupnya Al-Imam Al-Ghazali. Insyaallah besok kita kalam-kalam beliau, nasihat-nasihat beliau yang kita bisa ambil. Nggih, ada yang tanyakan? Oh, sempat. Beliau sudah punya anak. Nah, jadi ketika beliau tinggalkan ketika wafat gurunya itu yang ada di Naisabur itu beliau sudah menikah. Jadi di Baghdad itu beliau tidak bawa istrinya. Jadi istrinya itu di rumah di Tus itu. Tetap tapi dikirimin keluarga. Ibunya kan juga masih hidup. Jadi ibunya ini hidup sampai beliau bisa menyaksikan Imam Ghazali jadi ulama besar. Yang wafat itu cuman bapaknya. Maka sebelum beliau hijrah ke Syam, kemudian ke Damaskus, kemudian ke Palestina itu ya anak istrinya masih ada di rumah begitu. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa ini ya? Inilah yang namanya kita ngaji sirah, ini perjalanan hidup beliau itu seperti itu. Jadi insyaallah ya besok kita kaji kalam-kalam beliau. Banyak kalam-kalam beliau yang luar biasa yang perlu kita ketahui. Dan beliau juga termasuk, kan kita lihat bagaimana luar biasanya Ghazali ini. Ayo, sudah jadi ulama besar, habis itu jadi ulama besar, terus beliau menjadi orang zuhud gitu, orang yang tidak cinta dunia. Tapi dalam sebagian riwayat disebutkan beliau itu dimimpikan sama salah seorang muridnya itu, ditanya, Syekh, ketika wafatnya itu, Syekh, tuan ini di mana posisinya sekarang gitu. Beliau katakan, saya dimuliakan oleh Allah, berada di pertamanan surga. Asbabnya saya masuk surga, diberi makom yang tinggi di sisi Allah ini bukan karena karangan kitab saya, bukan karena kezuhudan saya dengannya. Ini semua diberikan oleh Allah karena sebab saya pernah nulis kitab itu, tiba-tiba ada seekor lalat hinggap di ujung pena saya. Kedua pakai tinta saya, dia minum, saya biarkan, tidak saya usik dia, saya biarkan, saya lihat dia sampai dia terbang itu, dia pergi, terus baru saya lanjutkan. Itulah yang dilihat oleh Allah. Jadi kejuhudan yang begitu hebat, karangan kitabnya begitu mantap, begitu semua dah, pokoknya ahya yang begitu itu enggak dianu oleh Allah. Ini yang dianu oleh Allah. Ini kan riwayat mengatakan seperti itu. Ya sebenarnya wallahu a'lam, kita enggak tahu kan. Itu pelajaran juga buat kita supaya ya, jangan pernah kita remehkan hal-hal yang kecil juga. Bisa jauh di situ keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya beliau ini orang yang luar biasa, punya jasa besar di dalam agama Islam kita ini, menyelamatkan umat dari paham-paham yang aneh-aneh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup misalnya. Nggih, mudah-mudahan singkat dari kisahnya Al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali ini jadi pelajaran buat kita untuk semangat lagi kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.